Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menunjuk Dr. Andes Emran Tabrani MSI sebagai penjabat Sekda Kabupaten Muara Enim. Emran Tabrani dilantik oleh Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi Haji Nasrun Umar Rabu 24 Maret 2021 bertempat di Gedung Pangripta Nusantara, Kantor Bapeda Muara Enim. Emran Tabrani sebelumnya mengemban amanah sebagai pelaksana tugas Sekda dan Asisten 1 Pemkab Muara Enim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Wabillahi wa taulahi, demi Allah saya bersumpah bahwa sumpah jabatan yang saya ucapkan adalah benar. Semoga Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin. Profesor Dr. Edward Juliata SOS MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kami undang Ibu Nora Elisha SHMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sama. Tinggal ada hal-hal yang prinsip yang memang harus dilakukan koordinasi pada pimpinan daerah. Saya memahami bahwa tugas berat sebagai seorang sekretaris daerah Kabupaten Muara Enim, apalagi pada triwulan pertama tahun 2021 ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kejar dan kita tuntaskan. Masih banyak program kerja yang perlu dilakukan percepatan, di antaranya target dan realisasi penerimaan daerah. Yang untuk itu saya mengharapkan kepada penjabat sekretaris daerah agar secepatnya melakukan konsolidasi, mengambil langkah-langkah strategis, mengkoordinasikan dan mengkomandoi semua OPD untuk melakukan percepatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tentu harus mempedomani peraturan yang berlaku. Tunaikan tugas sebaik-baiknya, tingkatkan terus kinerja ASN, karena sesungguhnya saya katakan Sekda apa itu kabupaten kota
apakah itu provinsi, itu adalah jabatan pimpinan yang tertinggi dari ASN. Di dalam Undang-Undang 5/2014 disebutkan Sekda adalah pejabat yang berwenang PYB terhadap bagaimana bisa membina ASN yang ada pada wilayahnya masing-masing. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya berpesan kepada para kalang pilih dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Morenin, satukan langkah, satukan gerak, bantu support pejabat sekretaris daerah sehingga tugas dan amanah yang diamanahkan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama lalu membangun Kabupaten Morenin yang kita cintai ini dengan semangat kerja dan produktivitas yang lebih baik mewujudkan cita-cita Kabupaten Morenin yang rakyat. Kabupaten itu rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Saya pada kesempatan ini menyampaikan pesan saya kepada penjabat sekretaris daerah Kabupaten Morenin dalam konteks kedudukan saya sebagai pelaksana Bupati Morenin yang telah ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan semenjak tanggal 17 Februari yang lalu. Sekda adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2A, jabatan ASN yang tertinggi di Kabupaten Morenin ini. Oleh karenanya mengandung konsekuensi, mengandung konsekuensi. Paling tidak ada beberapa fungsi sekretaris daerah yang harus dicamkan di dalam diri kita. Dan ini menjadi satu modal kita melaksanakan tugas penyelenggara pemerintah, membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi paling tidak 5 tahun ke depan. Panglima ASN itu ada di tangan sekretaris daerah. Apa yang dilakukan Sekda itu tentu menjadi suatu pedoman, menjadi suatu contoh bagi ASN yang lain. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai membawa diri, membuat satu image yang positif atas kedudukan kita sekarang sebagai sekretaris. Bahwa kekosongan yang terjadi akibat wafatnya berpulangnya Adinda Insinyur Haji Hasanuddin sementara waktu terjawab sambil memang proses bidding kita laksanakan sebagaimana rekomendasi ASN yang kemudian direkomendasikan oleh Pak Gubernur. Dengan pelantikan pejabat ini, satu tapak kita lebih percaya diri bahwa kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan itu insya Allah adalah landasan hukum yang jelas. Ya? Karena sesungguhnya di dalam aturan ketika terjadi kekosongan 3 bulan akibat berhalangan tetap meninggalnya dan lain sebagainya, itu gubernur harus menunjuk pejabat dari daerah, ya, ataupun pejabat dari provinsi. Gubernur melihat untuk konteks Morenin itu alangkah lebih baiknya pejabat yang ada di daerah ini yang tentu pasti memahami tentang kondisi yang ada di Morenin ini. Maka oleh sebab itu saya usulkan yang selama ini dalam terminologi PLT itu kita usulkan menjadi PJ dan disetujui gubernur dan dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan gubernur sebagaimana yang sudah kita laksanakan pelantikannya tadi. Sebetulnya gubernur sendiri yang memiliki kewenangan untuk melantik, tapi karena kesibukannya beliau menguasakan kepada saya yang kebetulan adalah juga dengan SK beliau sebagai pelaksana gubernur. Oke, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan kepercayaan dan hari ini sudah dilantik oleh Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Pak Haji Nasir Umar atas nama Gubernur Sumatera Selatan, sekaligus beliau adalah Bupati Morenin. Kedua, saya selaku Sekda, pejabat Sekda akan membantu Bupati dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Hal ini saya tidak kerja sendiri, tetapi akan dibantu oleh seluruh OPD terkait.
sehingga visi misi yang sudah tertuang dalam RPJM tersebut akan tercapai. Oleh karena itu, kolaborasi akan saya ciptakan sebagaimana arahan Pak Bupati tadi dengan seluruh stakeholder yang terkait agar program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan di bumi Serasan Sempurna yang kita cintai. Kemudian dalam melaksanakan tugas keseharian, tentunya saya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan para OPD sehingga permasalahan yang akan kita selesaikan dapat diatasi dengan baik, dan kita akan bekerja sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan untuk ditaati, ya. Dan seluruh komponen harus bekerja dengan rasa tanggung jawab dan saling komunikasi dan koordinasi satu sama lain agar setiap permasalahan akan tepat kita atasi bersama. Dan kita sudah ada edaran yang ditandatangani Pak Bupati untuk ditaati oleh seluruh ASN. Dan saya minta kepada seluruh kepala OPD menjadi contoh bagi seluruh ASN di OPD masing-masing, baik kehadiran maupun disiplin yang lainnya, supaya tugas-tugas yang dilaksanakan di OPD masing-masing dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan.